Sahabat, kembali lagi saya pengen mengijazahkan kepada sahabat-sahabat semua bagaimana cara kita untuk membuka mata batin kita untuk para pemula. Kadang orang penasaran dengan adanya tentang dunia gaib yang sudah jelas-jelas bahwasanya Allah juga menciptakan sesuatu yang gaib. Kadang kita penasaran, apa sih gaib? Nah, sahabat bisa untuk mendeteksi dan kita masuk ke dalamnya, ke dalam alam gaib. Untuk para pemula, yang pertama sahabat-sahabat lakukan adalah meditasi ketenangan batin kita, hati kita. Biasanya itu untuk para pemula lakukan malam hari, itu jam 12 ke atas lah. Nah, kalau bisa didampingi ahlinya, karena kalau kita berbicara dengan gaib itu bahaya. Ketika kita tidak didampingi dengan ahlinya, maka kita akan berbalik, kita menjadi gila, depresi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu ini untuk cara-cara bagi pemula saja. Yang pertama sahabat, konsentrasi duduk seperti ini, tangannya seperti ini. Pertama lakukan berdoa dulu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum melaksanakan itu semua sahabat, ambil air wudhu dan sholat 2 rakaat. Setelah 2 rakaat sholat selesai, pertama berdoa kepada Allah. Yang kedua, tegakkan badan kita seperti ini, tangan posisi seperti ini. Pertama bacalah kalimat syahadat 3 kali, tahan nafas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika kita membaca syahadat 3 kali itu, kita sambil pejamkan mata dan konsentrasi full, konsentrasi penuh antara pikiran, hati semua jadi satu. Yang kedua baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 3 kali. Tahan nafas juga. Yang ketiga, sahabat baca kalimat inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. 3 kali tahan nafas juga. Yang keempat, sahabat baca ya Abdul Jabbar, 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 ya Abdul Jabbar. Sama tahan nafas. Dari kalimat syahadat, sholawat, innalillahi wa inna ilaihi roji'un, dan juga ya Abdul Jabbar, ya Abdul Jabbar, itu semua 7 kali, 7 kali, 7 kali, dan semua masing-masing tahan nafas. Ketika sudah dilakukan 7 kali, 7 kali, nah 7 kali itu dalam hitungannya 100 kali. Jadi 100 kali 7 berapa? Setelah selesai 100 sahabat baca, kemudian yang terakhir sambil konsentrasi full, penuh, sambil pejamkan mata, cukup dibaca kalimat ya Abdul Jabbar, ya Abdul Jabbarnya saja. Ketika membaca ya Abdul Jabbar, ya Abdul Jabbar, ya Abdul Jabbar, dalam hati terus meminta kepada Allah untuk dibukakan mata batinnya. Setelah nanti sama Allah diijabah, nanti sahabat akan menembus pada alam gaib, dan juga kita akan melakukan berwisata gaib, tembus, kita melihat suasana alam gaib yang menurut akal, logika, pikiran kita tidak akan bisa mampu untuk memikirkannya. Tapi semua itu atas izin Allah, dan itu dilakukan terus secara istiqomah, dawam, setiap malam. Lakukan selama sebulan. Nanti sebelum sebulan sahabat, ketika seminggu ke depan, nanti akan muncul gerakan. Ketika ada respon tangan itu bergerak, berarti itu sekitar 60% lagi sahabat akan bisa mendapatkan kesuksesan dari aurat-aurat tersebut. Jadi perlu saya sampaikan, itulah untuk para pemula, untuk membuka mata batin kita agar bisa melihat alam gaib, bisa melihat suasana-suasana yang belum kita melihat. Karena itu menurut saya ini harus didampingi. Karena apa? Kuncinya adalah bagaimana Allah akan mengijabah kepada kita. Karena sesuatu yang gaib itu tidak ujug-ujug kita bisa melihat. Kenapa? Al-Quran sendiri menjelaskan bahwasanya manusia tidak akan bisa melihat jin, dan jin bisa melihat kepada kita dari tempat persembunyian mereka. Akan tetapi illa bisultan, dengan izin Allah semuanya tidak ada yang tidak mungkin. Oleh karena itu, kalaupun ada yang bisa begini terus tiba-tiba muncul melihat alam gaib, itu semua adalah bohong. Karena apa? Melihat alam gaib adalah butuh proses dan juga butuh pembelajaran yang lama dan juga istiqomah. Ketika kita istiqomah terus dijalankan, maka Allah akan mengijabah. Ketika sudah mengijabah, sesuatunya pasti akan bisa.
Kalau Allah sudah mengatakan bisa, kenapa tidak? Itulah untuk bagaimana cara awal-awal bagi para pemula untuk bisa melihat alam gaib dan juga untuk melihat membuka indera keenam kita. Laksanakan dan ingat harus didampingi para ahli-ahli yang sudah bagian bidangnya. Kenapa? Kalau tidak didampingi takutnya nanti akan kebablasan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber, yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah. Ana al-fakir ila rahmati rabbi. Pada sore hari ini saya akan berbagi tips lagi nongkrong ning sawah, seluruh kodok, seluruh yuyu, seluruh cecek. Jadi begini sahabat, kalau kita berbicara santet, kalau kita berbicara sihir, itu tidak akan mungkin selesai dalam waktu sehari, 2 hari, 3 hari. Jadi saya ada beberapa tips untuk sahabat dan juga semua yang melihat video ini. Saya akan ijazahkan dan mudah-mudahan ijazah ini manfaat fid dini wad dunya wal akhirah, dan saya bertanggung jawab. Jadi kadang sihir itu berbagai macam media. Dari mulai ketika kita memberikan makanan, minuman yang tercampur dengan mantra-mantra jahatnya. Nah, kita yang awalan saya akan memberikan ijazah untuk menangkis hal-hal yang demikian. Kadang kita terasa kita dikasih minum, kita dikasih makan, ternyata makan dan minum itu terjangkit virus-virus sihir dan virus-virus santet yang mematikan. Sahabat, ketika dikasih sesuatu makanan sama orang-orang yang tidak dikenal atau minimal orang yang baru dikenal, kita harus waspada. Boleh dong mengobati, mencegah lebih baik daripada mengobati. Kalau kita dikasih air, kalau kita dikasih makanan, sahabat, sebelum dimakan, sebelum diminum makanan dan minuman tersebut, dibacakan dulu ayat ini, Bismillahirrahmanirrahim, dan tarik nafas cukup 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Saya ulangi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. 3 kali tahan nafas. Kemudian kalau makanan atau minuman sampean pegang jari yang ini, yang tengah-tengah ini, pegang air tersebut sambil tahan nafas ke dalam airnya, atau di bawah gelasnya, atau di bawah piringnya, atau makanannya. Kalau di gelas, kalau air itu sudah terisi sihir, ketika dicelupin tangan tengah ini sambil dibacakan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim, 3 kali tahan nafas, celupin sambil tarik nafas, atau di bawah gelasnya, atau di bawah piringnya. Kalau ada sihir yang jahat, santet yang jahat, bisa pecah itu gelas. Pak! Subhanallah kan? Nah, kalau makanan apapun udah netral, insya Allah. Ingat ya, dibaca, setelah dibaca celupin airnya, tangan ini ke tengah sambil pegangin bawah gelas atau piringnya. Kalau emang itu ada kekuatan-kekuatan jahat, kekuatan-kekuatan sihir, maka akan pecah jedek atas izin Allah. Kalau tidak, ya berarti aman, minum Bismillahirrahmanirrahim, positif. Nah itu sahabat. Jadi banyak sekali aurat-aurat dalam kitab-kitab hikmah itu diterangkan bagaimana kita untuk menangkal santet, bagaimana kita untuk menangkal sihir, bagaimana kita melawan hal-hal yang demikian. Jadi ketika kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi ketika kita perbanyak sholawat, kita jangan takut santet, kita perbanyak sholawat lah, kita perbanyak istighfar. Sebelumnya mari kita bersolawat Nabi dulu, mangga yang tadi itu dijazahkan untuk sahabat semua. Saya ijazahkan. Mudah-mudahan manfaat. Dan bila perlu kalau ada yang sudah sakit itu terindikasi santet, sahabat bacakan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim 100 kali saja, dan celupin tangan ini sambil tarik nafas. Ya Allah, dengan kekuatan bacaan ini mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Ya Allah, mudah-mudahan diberikan dijauhkan dari sihir dan santet dan sebagainya. Seperti itu sahabat.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Salawat, 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 istighfar, salawat, istighfar, sahabat ya. Jadi itu adalah amalan-amalan kita untuk santet-santet yang tidak tergoda dan sihir-sihir yang tidak terduga dari bahan makanan atau minuman itu dibaca. Ya kita jaga-jaga sajalah. Yang penting kita positif. Dan juga untuk mengembalikan santet caranya juga seperti itu sahabat. Kalau ada orang yang diindikasi bisa kena santet, sahabat bacakan saja bacaan tadi, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. 1000 kali selama 3 malam, 3 malam 1000 kali selama 3 malam. Terus rambut orang yang sakitnya sahabat pegang, bacakan itu bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim selama 3 malam 1000 kali 1000 kali. Setelah itu tiupkan rambutnya, minta kepada Allah dengan wasilah bacaan tadi untuk mengembalikan santet orang-orang atau sihir orang yang mengirim kepada orang yang sakit tersebut. Terus tiupkan. Terus sahabat dilarungkan, dibuang ke sungai, insya Allah atas izin Allah. Laksanakanlah, ini namanya syariat, toh tetap hakikat semua Allah Azza wa Jalla. Ini saya ijazahkan buat sahabat-sahabat semua, inilah dari guru saya, guru hikmah. Jadi kalau berbicara kitab-kitab hikmah dalam tradisi santri itu banyak sekali. Jadi ada yang mengatakan bid'ah, apa, terserah sajalah. Yang penting ini saya dari pondok saya, dari guru saya, dan ada kitabnya sahabat. Kitab-kitab hikmah itu sangat luar biasa. Saya akan kembali mengijazahkan kepada sahabat-sahabat semua untuk bagaimana cara kita melunasi hutang-hutang kita. Karena hutang itu wajib dibayar. Kita sebagai orang Islam, apapun bentuknya hutang itu pasti harus dibayar. Nah itu sudah harga mati, wajib hukumnya. Walaupun orangnya sudah meninggal, ahli waris pun wajib untuk memikirkan hutang-hutang orang yang sudah meninggal.
saya akan memberikan ijazah amalan buat sahabat-sahabat semua. Bagaimana cara agar kita bisa melunasi hutang-hutang atas izin Allah. Tentunya kita dengan ikhtiar doa kita meminta kepada Allah yang tulus. Saya akan bacakan dan ini saya catat biar sahabat-sahabat semua paham untuk menulisnya. Ini seperti ini. Sahabat lakukan wirid aurat itu selama 1 bulan full. 1 bulan itu kita tidak boleh mengkodo sholat kita. Kalau mengkodo kita ulangin lagi dari awal. Itu selama 1 bulan. Setiap habis sholat, sahabat baca ini. Ini saya sengaja saya tulis runtutannya. Yang pertama astagfirullahaladzim itu 100 kali. Yang kedua Al-Fatihah 7 kali. Yang ketiga sallallahu ala Muhammad 100 kali. Yang keempat baca alam nashrah laka sadrak ila akhiri surat. Itu sebanyak 79 kali. Dan yang kelima surat Al-Ikhlas 1001 kali. Dan yang keenam kembali lagi Al-Fatihah 7 kali. Dan yang terakhir kembali lagi sallallahu ala Muhammad 100 kali. Sahabat harus pas runtutannya ini, karena saya ambil ini adalah dari kitab Syamsul Ma'arif Kubro, dan saya juga sudah sering mengamalkan amalan-amalan ini dan alhamdulillah mustajab. Nah, ini saya dapat ijazah dari guru saya ketika waktu di pesantren. Jadi sekali lagi ini adalah amalan-amalan yang mesti kita lakukan dawam selama 1 bulan. Insya Allah hajat kita dikabul sama Allah. Terutama kita sholatnya jangan ditinggal, jangan pernah kodok. Tanpa puasa, tanpa tirakat. Yang penting sahabat minta benar-benar ikhlas karena Allah. Dan ini amalannya. Dan silahkan sampai semua amalkan. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabul sama Allah. Dan hutang semua sahabat diberikan kelunasan, dipermudah semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan kembali mengijazahkan untuk sahabat-sahabat semua yang ada di rumah atau di mana saja. Saya akan mengijazahkan terkait faedah air hujan. Sekarang kita lagi musim hujan. Terus ternyata air hujan itu banyak sekali manfaatnya. Bisa untuk pengobatan, bisa untuk ketika orang yang susah untuk punya keturunan dan macam-macam. Caranya seperti ini sahabat, ikutin saya. Ini posisi kita sedang hujan. Caranya sahabat siapkan gelas atau tempat yang lebih besar lagi. Yang pertama letakkan gelasnya seperti ini. Nah, gelas itu kita biarkan agar air hujannya masuk penuh. Kalau makin besar tempatnya maka air hujan akan lebih banyak menampung air hujan. Untuk ketika air hujan ini sudah penuh, sahabat bacakan ayat-ayat yang saya sebutkan. Ini contoh, sahabat sudah dipenuhi air hujan. Langkah pertama, sahabat malam hari melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Yang pertama dibaca adalah surat Al-Falaq An-Nas ketika kita melaksanakan sholat sunnah itu. Setelah sholat sunnah sudah selesai, sahabat bacakan ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama sahabat bacakan air hujan tadi yang sudah ada di tempat ini. Yang pertama Al-Fatihah sebanyak 70 kali. Yang kedua Al-Falaq 70 kali, An-Nas 70 kali, dan Al-Ikhlas 70 kali. Yang terakhir ayat kursi 70 kali. Setelah itu sahabat pegang tempatnya dan tiupkan pada tempat yang ada air hujan tadi. Tiupkan seperti ini. Terus baca sekali Al-Fatihah sampai selesai. Setelah itu sahabat, air ini bisa untuk media pengobatan. Cara minumnya ketika bangun tidur itu baru diminum dan berturut-turut selama seminggu. Syarat diminumnya si orang yang sakit itu bangun tidur pagi baru diminum. Nah ini bisa untuk seminggu atau wadah yang lebih besar lagi dan seterusnya. Dan juga bisa untuk orang yang susah untuk punya keturunan.
Insya Allah ini air hujan dengan cara-cara seperti tadi bisa dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita jangan menganggap air hujan itu tidak banyak manfaat. Sebenarnya itu banyak manfaat. Ini saya diijazahi dari guru saya dari pesantren Kewagian, dan saya ijazahkan kepada sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan bermanfaat, juga dikabul oleh Allah semua hajat-hajat kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat subscriber yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam naungan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah, hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Sebelumnya saya ucapkan jazakumullah ahsanal jaza kepada sahabat-sahabat subscriber semua atas dukungannya terhadap channel Kang Ujang Bustami Cirebon yang sudah mendapatkan play button mulai kiriman servis mantap lah. Itu semua hadiah dari sahabat-sahabat semua lah. Mudah-mudahan saya dan sahabat semua diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan semua amal ibadah kita di bulan puasa ini dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Saya akan memberikan suatu ijazah kepada sahabat-sahabat semua, yang ijazah ini saya ambil dari kitab Sulamul Futuhat yang diijazahi oleh guru saya Kiai Haji Romo Kiai Hanan Kewagian. Saya dalam dapat penghargaan Play Button ini memberikan ijazah buat sahabat, dan saya dipertanggungjawabkan, dan amalan ini saya ambil dari kitab Al-Fawaid Sohifah 80. Saya akan memberikan ijazah untuk sahabat-sahabat semua, dan monggo diamalkan, mudah-mudahan bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Yaitu amalan untuk agar kita berhenti onani. Waduh, berhenti onani. Tahu onani sahabat? Agar kita diberikan kesembuhan oleh Allah, atau sahabat, keluarga sahabat, atau siapapun yang mempunyai kebiasaan onani dan juga kebiasaan kita berzina kepada selain istri. Nah, ini saya ijazahin buat sahabat-sahabat semua. Monggo amalkan, mudah-mudahan bermanfaat, karena ini adalah suatu doa yang agar teman kita, sahabat kita, atau diri kita sendiri mudah-mudahan berhenti dari kegiatan-kegiatan yang tidak baik, atau suami-suami kita itu selalu keluar rumah atau nyari-nyari pasangan yang tidak jelas. Nah, ini mangga diamalkan untuk ibu-ibu atau bapak-bapak atau sahabat-sahabat semua lah, mudah-mudahan manfaat. Yaitu sahabat, cari kain atau baju yang biasa dipakai seseorang tersebut yang mempunyai kebiasaan onani, kebiasaan berzina, kebiasaan apapun. Cari pakaiannya itu digunting sedikit saja, digunting secukupnya. Kalau syukur-syukur baju putih atau baju apa saja. Setelah itu baju tersebut ditulis ayat Al-Maidah 1-2. Dalam bajunya itu ditulis surat Al-Maidah ayat 1-2 yang berbunyi seperti ini. Ya ayyuhal a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud wa halas lakum bihimatul an'am illa ma yusla 'alaikum ghairu mahallis syaidi wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Itu ayat itu ditulis baju seseorang yang kita tuju, yang orang yang mempunyai kebiasaan onani, kebiasaan zina yang di luar nikah. Ditulis ayat itu Al-Maidah 1-2. Setelah ditulis itu dibacakan lagi ayat tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud wa halas lakum bihimatul an'am illa ma yusla 'alaikum ghairu mahallis syaidi wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Bacakan sekitar 100 kali. Setelah ditulis ayat Al-Maidah 1-2 ditulis dan dibacakan ayat tersebut 100 kali. Nah, setelah dibacakan 100 kali, sahabat ditambah bacaan ini, Allahumma imhuz zina wa zayghu min qalbi. Allahumma imhuz zina wa zayghu min qalbi. Min qalbi ini siapa yang dituju? Fulan binti fulana, atau Fulan binti fulan, fulana binti fulana. Ditulis siapa namanya, ditulis apa disebut. Allahumma imhuz zina wa zayghu min qalbi, siapa disebut nama ibunya. Fa innaka fa'alun lima yasha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma imhuz zina wa zayghu min qalbi, siapa yang dituju. Fa innaka fa'alul lima yasha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu dibaca itu. Setelah itu dibacakan tadi Al-Maidah 1-2, terus ditambah ini cukup 1 kali saja, ditiupkan kepada baju itu.
Nah, baju yang sudah digunting itu sahabat bawa ke kuburan. Waduh, kuburan. Bawa ke kuburan, dipendem di salah satu makam siapa saja bebas, yang penting makamnya belum ada batunya lah. Nah, si kain tersebut dikubur di makam tersebut. Nguburnya itu jangan sampai ada yang tahu. Nah, ketika ngubur, sahabat baca ini ayat bacanya ini, kama mata sahibu hadzal qabri. Ya, ingat-ingat, kama mata sahibu hadzal qabri yamutuz zina wa hubbuhu min qalbi siapa? Disebut sebelum memendam pakaian yang ditulis itu, baca ini dulu, kama mata sahibu hadzal qabri yamutuz zina wa hubbuhu min qalbi siapa? Baru dipendam, baru dikubur. Terus dibacakan ini sebanyak 7 kali saja. 7 kali dibaca untuk niat saya mengubur kain tersebut yang ada bacaannya, untuk mengubur dalam-dalam kebiasaan jelek seseorang itu, kebiasaan onani, kebiasaan zina, kebiasaan jajan di mana-mana, kebiasaan nongkrong jajan-jajan orang yang gak jelas. Ya sahabat ya, ini adalah salah satu ijazah yang saya ijazahkan kepada sahabat, dan ini adalah bersanad. Saya diijazah oleh guru saya Kiai Haji Hanan Parekwagian, dan monggo saya ijazahkan buat sahabat-sahabat semua, mudah-mudahan manfaat. Tidak usah puasa, ini diamalkan. Kalau amalan sesuatu amalan tidak ada puasa dan ini adalah bacaan jelas, tidak apa-apa, diamalkan saja. Karena sahabat sudah subscribe kepada saya, maka maharnya cukup subscribe saja sahabat. Insya Allah ini manfaat, dan insya Allah saya dipertanggungjawabkan fid dini wad dunya wal akhirah. Kalaupun tidak kurang jelas, monggo sahabat tabayun ke padepokan saya. Nggak usah maki-maki di komentar, nggak usah ngecaprak di komentar, tabayun saja ke padepokan saya, monggo, untuk bincang-bincang terkait hikmah. Yang penting saya ini mengijazahkan untuk sahabat-sahabat semua, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan buat teman-teman sahabat manfaat. Kalau untuk diri pribadi tidak apa-apa, dibaca kain kita, ditulis, dibacain sendiri, dan untuk diri pribadi agar kita terhindar dari kebiasaan-kebiasaan kita onani, kebiasaan-kebiasaan kita zina yang tidak jelas. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kembali lagi saya akan mengijazahkan amalan yang serta dalam kitab ini, yaitu kitab Shilahul Muballighin. Ini saya ijazah dari guru saya, yaitu Kiai Haji Romo Kiai Haji Hanan Maksum, Pesantren Fathul Ulum Kewagian Parek Diri. Di dalam kitab Shilahul Muballighin, di sini tertera di halaman 17 itu ayat kursi. Ini adalah faedah dan keutamaan ayat kursi yang diterangkan dalam kitab Shilahul Muballighin, yang bunyinya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum, sampai selesai, sampai wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Khasiat daripada ayat kursi tersebut yang diterangkan dalam kitab Shilahul Muballighin, yang pertama yaitu dibaca 170 kali. Faedahnya di sini diterangkan untuk meminta rizki kepada Allah, dan juga diberikan kejembaran rizki sama Allah, dan juga lan pangkat. Untuk ketika kita pengen naik pangkat, amalkan ayat kursi itu 170 kali ba'da sholat 5 waktu dan juga malam hari. Terus untuk nyaur utang, agar kita membayar hutang, untuk menghilangkan kesusahan, kegalauan, kegaduhan, dan juga supaya metu saking penjara. Nah, ketika ada orang yang di penjara wiridkan ayat kursi ini, insya Allah bismillah. Juga orang bakal wedi maring perkara kang disengiti. Kita tidak akan pernah takut terhadap perkara-perkara yang kita takuti, ataupun binatang-binatang yang kita takuti. Kita kadang melihat ini takut, bacakan ini, insya Allah ketakutan itu akan hilang. Dan juga orang bakal ana wong kang ganggu ing dalam masalah dunia. Tidak akan orang yang akan bisa mengganggu kita terhadap bisnis kita, usaha kita, tidak akan pernah ada yang mengganggu.
Dan juga agama kita tidak akan pernah ada yang mengganggu. Dipun rasa satu pengeridone setan, dan juga akan dijaga dari gangguan setan-setan yang terkutuk, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Dan juga untuk nolak wongkang angas dan hasud. Jadi ketika ada orang yang benci terhadap kita, hasud terhadap kita, maka dengan sendirinya orang yang hasud itu akan hancur. Itulah kekuatan daripada ayat kursi. Yang kedua, kaifanya, kalau dibaca 170 kali setelah sholat, terus membaca ya kafi, ya ghani, ya fattah, ya rozak 3000 kali. Bacaan ya kafi, ya ghani, ya fattah, ya rozak 3000 kali, ditambah bacaan itu, maka faedahnya adalah dalam kitab Shilaful Muballighin itu kanggo nyuwun ketekan hajat ingkang boten wonten dalan pemasukan rizki. Jadi ketika kita membutuhkan segala hajat yang sangat kita apa sekali, kita tidak ada rizki, tidak ada uang, tidak ada apa semuanya, ditambah ayat tadi ya kafi, ya ghani, ya fattah, ya rozak 3000 kali, insya Allah lama finusilah, tidak akan ada masalah. Terus kalau dibacanya ya kafi, ya ghani, ya rozak itu 201, maka faedahnya kanggo nyuwun ketekan hajat perkara dunia lan akhirat. Kita mempunyai hajat dunia dan akhirat, insya Allah akan dikabul sama Allah. Terus yang keempat, kalau dibacanya ya kafi, ya ghani, ya fattah, ya rozak 313, maka faedahnya dalam kitab ini diterangkan, maka kita pun kesen ingkang tanpa ukur, maka kita akan diberikan kebaikan sama Allah, tidak ada batas dan tanpa batas. Dan juga dipun waos saben ba'da sholat fardu, kalau ya ghani, ya fattah, ya rozak setiap sholat itu dibaca, dan juga ayat kursi, maka faedahnya yaitu dipun ngapura dosa lan dipun lebu alame dugi sholat fardu ingkang ngajeng, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah, sholat yang sekarang sampai sholat yang akan datang. Dan juga kalau ayat kursi dan ya ghani, ya fattah, ya rozak itu dibaca 50 kali, maring banyu hujan, terus air hujannya itu diminum, maka faedahnya yang akan terjadi kanggo nyuwun tambahe akal kita akan cerdas dan juga akan pintar. Kalau ayat kursi dibaca terus ya ghani, ya fattah, ya rozak, terus kita dikasih air hujan, maka sama Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kecerdasan yang sangat luar biasa. Ini adalah yang tertera dalam kitab Shilaful Muballighin. Dan juga kalau dibacanya cuma 50 kali ayat kursi dan ya ghani, ya fattah, ya rozak, maka faedahnya, maka hasil maksud lan sejanipun, maka segala hajat, segala cita-cita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kekuatan ayat kursi ditambahi dengan lafal ya kafi, ya ghani, ya fattah, ya rozak, bila mana didawamkan sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, saya akan memberikan tips. Tips di sini adalah cara yang sederhana sekali untuk mengobati orang yang terkena gangguan santet, sihir, atau penyakit-penyakit yang di luar logika. Dengan cara sederhana, dengan cara melakukan dimandikan. Orang yang sakit tersebut dimandikan. Kalaupun orang tersebut takut kepada air, maka cukup dicit saja. Caranya seperti ini. Mari sahabat, ikutin saya. Ini sahabat, ini adalah daun bidara. Sahabat cari daun bidara 7 helai daun ini yang masih muda, atau daun kelor 7. Ketika daun bidara ini sudah mendapatkan 7 helai ini dan ataupun daun kelor, maka sahabat ditumbuhkan saja, cari tempat yang untuk menumbuk ini ditumbuk. Setelah ditumbuk, maka tumbukan itu ambilkan ember, masukkan ke dalam air tumbukan itu. Ketika sudah daun bidara atau daun kelor sudah dimasukkan ke air, maka air tersebut ditambahkan garam.
Setelah ditambahkan garam, ayat tersebut sahabat dibacakan. Yang pertama dibacakan surat Fatihah itu 7 kali, surat ayat kursi 17 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, dan juga Al-Ikhlas 7 kali. Dan juga surat-surat yang berhubungan dengan tentang masalah sihir seperti surat Al-A'raf dan yang sebagainya itu ditambahkan 3 kali. Setelah itu tiupkan ke air yang ada tumbukan itu, maka air tersebut siap untuk dimandikan orang yang terkena gangguan sihir atau pelet atau sejenisnya, atau orang itu kebal bisikinnya apa saja, bisa dimandikan cara seperti itu. Nah, apabila orang tersebut terindikasi mengijak tanaman sihir atau apa, cukup nanti ambilkan tanah seperti ini, dibacakan ayat yang tadi lagi, dioles-oleskan kepada bagian-bagian yang sakit yang terindikasi kena gangguan sihir. Nah, ketika dimandikan, kalau orang itu sering ketawa sendiri, maka lebih dimandikannya itu di wilayah dada, karena disitulah bersemayam jin-jin yang mengganggu orang tersebut. Atau di sini itu disirami itunya melalui sini, itu adalah sihir yang orang tersebut suka bengong apa, lebih diarahkan ke sini untuk dimandikan. Ataupun nanti dikasih media tanah ini, dilumuri semua ini biar urat-uratnya itu tidak tegang. Jadi tipsnya seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan saya sekaligus ijazahkan kepada sahabat-sahabat semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, saya kembali mengijazahkan buat sahabat-sahabat semua, tanpa puasa dan tanpa tirakat, cukup nanti sahabat jawab qabil itu dan mangga mengamalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatkan diri kita hanya untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah media ikhtiar, media doa kita yang benar-benar tulus dan tidak untuk main-main dan tidak untuk bercandaan. Kalau untuk main-main dan bercanda, maka saya jamin tidak akan dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Tata cara mahabbah, pelet dan juga gendam ini bisa sahabat-sahabat lakukan dengan cara-cara berikut. Nanti sahabat bisa dengan media salaman ketika kita untuk yang dituju siapa bisa, dan juga bisa juga kita media foto agar orang yang kita tuju nanti akan memimpikan kita dan juga nanti secara otomatis akan komunikasi. Dan juga bisa dengan media-media yang lain, yang penting sahabat yakin lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu sahabat lakukan yang pertama-tama, sahabat tulis lafal kaf ha ya ain shad. Ini Allah dan Muhammad bawahnya. Di sini sahabat tulis nama. Namanya ditulis siapa yang kita tuju. Ini kalau mau menggunakan agar orang yang kita tuju memimpikan kita dan ingat terus sama kita, atau majikan bos kita ingat kita dan perhatian sama kita. Ditulis nama yang kita tuju di media foto, di belakang fotonya ditulis lafal Allah, kaf ha ya ain shad dan Muhammad. Setelah sahabat ditulis di media foto ini, atau kalau kita pengen dituju sama orang yang tidak foto, langsung ketemu langsung, maka ditulis di tangan kita yaitu Allah, kaf ha ya ain shad, terus di bawahnya Muhammad. Langkah yang kedua, sahabat cukup bacakan tangan itu atau foto yang mau kita targetkan, itu dibaca bacaan Bismillah Nurullah ya dzal jalali wal ikram ha mim ain sin qaf. Nah, ketika baca ha mim ain sin qaf itu tahan nafas selama 3 kali. Setelah sudah tahan nafas, baca kemudian Allahu Akbar ya Malikil Quddus. Ini dibaca 313, terus tiupkan di foto, belakang foto yang sahabat sudah ditulis atau tangan yang sahabat sudah tulis seperti ini. Ditiupkan 3 kali. Setelah ditiupkan 3 kali, kemudian baca lagi 3 kali, tahan nafas, bacanya di bawah. Tidak membalik-balikkan raja dan gambar yang dibalik jabang bayinya siapa yang dituju. Terus 3 kali, terus terakhirnya Al-Fatihah 1 kali, dan terus selama 3 kali tahan nafas. Itulah sahabat segelintir
mahabbah, pelet, atau gendam yang tanpa puasa yang saya ijazahkan kepada sahabat-sahabat semua. Dan ingat, tidak untuk main-main, karena ini adalah sangat maha dahsyat. Jadi ketika orang yang sudah memimpikan kita itu akan selalu ingat kita. Jadi ingat cara-caranya, foto di balik fotonya ditulis kaf ha ya ain shad, di atasnya Allah Muhammad, terus kanan kirinya ditulis nama yang dituju. Terus foto itu dibacakan tadi bacaan Bismillah nurullah ya dzal jalali wal ikram, ha mim ain sin qaf, tanafas 3 kali, Allahu akbar ya malikil quddus. Nah, foto itu kemudian ditaruh di bawah bantal dan untuk tidur kita. Sebelum tidur baca tadi, dan insya Allah orang yang kita tuju akan memimpikan kita. Terus laksanakan berturut-turut selama 1 minggu. Dan juga kalau kita langsung sasaran yang kita tuju bisa menggunakan tangan, dan tangan itu cukup ditiup, dan kita untuk berpegangan tangan dengan orang yang kita tuju. Mudah-mudahan dijawab sama Allah, dan ingat jangan untuk main-main karena ini adalah maha dahsyat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kadang diri kita itu selalu ada sekali perasaan-perasaan was-was, cemas, bahkan minder untuk ketemu orang, ketemu siapapun, karena mungkin merasa diri kita itu jelek dan diri kita itu tidak mengeluarkan aura-aura yang positif pada diri kita dan pada wajah kita. Saya akan memberikan tips untuk sahabat-sahabat semua agar kita merasa mempunyai rasa percaya diri yang sangat tinggi, dan juga ketika kita menemui seseorang dan ketemu seseorang, orang itu akan simpati dan berwibawa, bahkan sayang terhadap kita. Yang pertama adalah menurut saya, 1, perbaikilah sholat kita. Kenapa mau perbaiki sholat kita? Itulah kunci utama. Diri kita pengen sukses, diri kita pengen dihargai orang, kunci utama adalah perbaiki sholat kita. Yang kedua, saya akan memberikan tips yang sangat sederhana sekali. Kadang sahabat itu merasa menyepelekan, padahal ini sangat luar biasa dan dahsyat. Yaitu saya akan ngasih tips kepada sahabat, dawamkan wudhu, istiqomahkan wudhu. Setiap hari, setiap malam ketika kita batal, kita melakukan wudhu lagi, kita batal wudhu lagi. Itu bisa untuk memancarkan aura-aura positif dalam wajah kita. Kita tidak usah melakukan media susuk, media gendam, cukup mendawamkan wudhu saja. Karena dalam kitab-kitab hikmah juga dijelaskan sekali, dan itu sangat jelas. Barang siapa yang mendawamkan wudhu, diantaranya malaikat akan selalu melindungi kita, Allah akan selalu menjaga kita ketika kita tidur, ketika kita dalam keadaan tidak tidur, Allah akan selalu menjaga. Dan diri kita itu selalu bertasbih menurut sebuah hadis. Jadi aura-aura itu sebenarnya datang itu dari hati kita. Ketika hati kita, ruh kita suci, ruh itu suci. Jadi ketika ruh suci ditambah badan kita suci lagi, secara otomatis inner beauty, cahaya kita itu akan muncul. Ketika cahaya kita akan muncul, maka orang yang akan melihat kita itu akan terkesima, bahkan akan sayang dan akan simpati. Setelah itu sahabat, setelah istiqomah wudhu, maka bacalah sholawat. Sholawatnya tidak panjang, yaitu sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ketika sahabat pengen bepergian, cukup baca sallallahu ala Muhammad 7 kali tahan nafas. Caranya seperti ini, sallallahu ala Muhammad, terus tiupkan dalam tangan ini. Setelah sudah tiupkan, sahabat oleskan ke muka kita sampai ke sini dan seperti ini. Itu terus dirutinkan. Maka cobakan bukti khasiat yang sangat dahsyat ini. Sahabat akan dipermudah rizkinya, sahabat akan digampangkan semuanya, uang akan datang dari 7 penjuru pintu rezeki kita itu akan datang, dan juga orang akan senang, akan simpati kepada kita. Yang tadinya nganggur, kita akan tiba-tiba ada orang yang menawarkan pekerjaan. Yang tadinya sulit jodoh, insya Allah ketika melihat Anda itu sangat bening dan akan percaya, dan itu cahaya yang murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tips ini bermanfaat buat sahabat-sahabat semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.